Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita saat ini akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami berdoa biarlah kiranya Roh Kudus memberikan kami iluminasi untuk kami memahami dan menjadi pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan kita terambil dari Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 10. Beginilah firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Itulah firman Tuhan yang mendasari renungan pada hari ini. Terpujilah Tuhan. Tema kita pada saat ini adalah kebangkitan Kristus dan kebaikan. Kebangkitan Kristus dan kebaikan. Saudara, adakah di Alkitab menceritakan Yesus bangkit lalu berbuat jahat? Atau Yesus bangkit kemudian balas dendam terhadap para prajurit yang sudah menangkap dan menyalibkannya? Atau adakah Yesus bangkit lalu menakut-nakuti orang sehingga orang mengira dia hantu? Tentu tidak. Yang ada adalah kebangkitan Kristus justru menghadirkan dan membawa kebaikan, kedamaian dan berkat. Ya, maka seharusnya sebagai orang percaya yang sudah mengalami kebangkitan Kristus juga di dalam Kristus, ya, sudah sepantasnya untuk berbuat juga demikian. Bahwa dari hidup kita ada sesuatu yang kita bisa bagikan, yang kita bisa buat, yaitu kebaikan. Dan perlu diketahui bahwa iman Kristen, ya, memberi atau berbuat kebaikan bukanlah syarat seseorang diselamatkan atau syarat masuk surga, bukan. Ya, tidak, itu sangatlah tidak demikian. Ya. Efesus 2:8 sampai 9 tadi berkata jelas, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, perhatikan. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah, karis, anugerah, grace, gracia. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi itu jelas di situ ya, bahwa ya berbuat baik bukanlah syarat untuk kita selamat atau masuk surga, tetapi melainkan iman. Nah, kalau begitu berbuat baik, kebaikan itu apakah perlu? Ya jelas perlu dan harus. Mengapa? Ada 4 pertanyaan. Yang pertama, mengapa? Yang kedua, bagaimana caranya? Yang ketiga, kepada siapa? Dan yang keempat, akibatnya apa? Mari kita lihat yang pertama, mengapa? Mengapa kita berbuat baik? Yang pertama, karena itu adalah buah dari iman kita. Ya, dalam kitab Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Ya, itu jelas di sana ya. Jadi itu buah dari keselamatan yang sudah kita miliki, bukan cara memperoleh keselamatan, tapi itu akibat karena kita sudah diselamatkan. Yang kedua, mengapa? Karena itu juga adalah rancangan dan kemauan Tuhan untuk kita. Dikatakan dalam ayat 10 tadi dalam Efesus 2 berkata, sebab kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk pekerjaan atau untuk perbuatan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ayat 10, perhatikan, Tuhan menyelamatkan kita supaya kita berbuat baik seperti yang dia sudah rancang sebelum kita ada. Ya, wah, luar biasa ya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Arti dia mau supaya kita hidup di dalamnya, artinya dia mau supaya kita melakukan dan berbuat baik. Ya, mengerjakan hal-hal baik. Ya, sungguh menakjubkan, bukan? Apalagi yang ketiga, supaya ketika kita berbuat diri kita ini menjadi baik. Ya, tubuh ya menjadi baik. Jiwa kita pun baik. Ya. Kalau menurut riset, wah, jiwa ketika orang memberi itu akhirnya terpuaskan. Dia merasa bahagia, dia merasa senang dengan dia memberi. Roh kita apalagi. Karena pada saat kita berbuat baik, maka kita sudah berbuat baik kepada diri kita sendiri. Nah, Amsal 11:17 berkata itu ya, orang yang murah hati berbuat baik kepada dirinya sendiri. Orang yang murah hati berbuat baik kepada dirinya sendiri. Artinya dia sungguh menyelamatkan dirinya, dia mengasihi dirinya. Ya, ini indah luar biasa.
Nah, ini juga dikatakan Paulus, dikatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dalam Kisah Rasul 20 ayat 35. Dan yang keempat, mengapa berbuat baik? Supaya orang lain percaya dan memuliakan nama Tuhan. Ya, di dalam Matius 5:16 berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ini alasan mengapa kita berbuat baik. Nah, sekarang adalah bagaimana cara. Kalau kita bicara tentang cara, maka tidak ada cara lain. Apa itu? Ya segeralah bertindak berbuat baik. Jangan pernah menundanya, apalagi menahan. Atau kita sengaja untuk tidak memberi. Itu bahaya sama sekali. Amsal 3:27-28 berkata, janganlah menahan kebaikan daripada orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah besok, akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Nah, ini terjadi banyak sekali. Orang mau berbuat baik tapi mikir dulu, nanti gimana ya, nanti bagaimana ya, bisa nggak ya, dan seterusnya. Maka mari berbuat baik, lakukan ya, dan jangan menundanya, apalagi menahannya. Nah, akibatnya apa? Amsal 19 ayat 17 ya berkata, ya, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan ya, yang akan membalas perbuatannya itu. Wow, artinya Tuhan akan membalas semua perbuatan kita. Kemudian Mazmur 41 ayat 1-4 berkata, berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah, Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Wah, akibatnya demikian. Tuhan akan meluputkan kita daripada celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya. Dan Tuhan akan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya Tuhan pulihkan dia sama sekali dari sakitnya. Ini luar biasa. Dan terlebih lagi Yesus berkata, barang siapa mengasihi salah satu dari saudaraku yang paling hina ini, dia telah melakukannya untuk aku. Matius 25 ayat 40-46. Wow, ini sebuah berita bahwa orang yang melakukan dan berbuat baik tidak akan pernah dibiarkan, tidak akan pernah ditinggalkan, tidak akan pernah dikecewakan. Tuhan setia dan dia akan membalasnya. Kita tidak buat baik aja sudah Tuhan balas, apalagi kita berbuat baik kepada orang yang membutuhkan. Katanya dalam Alkitab tadi, memiutangi Tuhan. Wah, kepada siapa kita berbuat baik? Itu mereka yang tidak bisa membalas perbuatan kita. Ya, kalau bisa sih semua orang, tapi tentu yang harus menjadi prioritas adalah setiap mereka yang tidak bisa membalas perbuatan baik kita. Itulah kaum lemah, kaum papa, bahkan dikatakan musuh kita sekalipun. Ya, kata Yesus, jikalau engkau mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Maka ini lebih indah pada akhirnya. Nah, kesimpulannya adalah di tengah situasi bangsa kita menghadapi COVID-19 ini, mari kita sebagai gereja berbuat kebaikan kepada mereka. Dari para medis, ya, dengan stay di rumah, dengan betul kita jaga ya pola hidup kita, tetapi juga kepada mereka yang papa dan susah, mereka yang miskin dan menderita karena di PHK, diperumahkan, dipecat, dengan memberi apa? Mari kita beri sembako, mari kita beri sedikit berkat untuk mereka bisa belanja kebutuhan susu untuk anak-anak mereka. Nah, keadaan ini tidak kita sukai, tapi ketahuilah bahwa Tuhan suka. Supaya apa? Supaya kita berbuat baik. Kiranya Tuhan menolong kita dan memampukan kita.